Hai guys, ini sisi lain kehidupanku. Kalau di kota ya suasananya tuh rame. Kalau di sini berhubung ini di kebun, di kebun sawit jadinya sepi guys. Iya, hari ini aku ada di kebun sawit. Nah ini penerangannya itu pakai lampu tenaga surya itu, panel surya kayak gitu guys. Suasananya kalau malam kayak gini di sini di pondok ini. Malam ini aku berdua sama bapak karena mama enggak di kebun, lagi di Tran ya. Tran itu kampung satunya lagi ya. Jarak tempuhnya lebih kurang 2 jam lah dari kebun ini. Kalau dari Pontianak lumayan jauh ini. Kayak gitu guys. Ini penerangannya pakai surya dan suasananya ya kayak gini, hening. Hening banget. Nggak ada tetangga soalnya dan nggak ada listrik. Pencahayaannya ya cuma bisa ngandelin tenaga surya atau pakai lentera atau lilin kayak gitu guys. Kalau di sini lebih suka pakai pakaian kayak gini, muslim muslim kayak gini karena bahannya tipis, kalau nyuci cepet kering. Karena di sini nggak lama biasanya, habis itu pulang lagi kayak gitu guys. Kebetulan tadi tadi itu sampai ke kebun itu sekitar jam berapa, jam 10 lewat. Habis itu setelah siang ya, setelah sekitar jam 3-an kita langsung pruning biasa. Walaupun apa namanya kondisi harga TBS sekarang nggak bersahabat, kebun harus tetap dirawat. Nih foto aku pas pruning nih. Iya guys kayak gitu. Nah keadaan kebunnya karena sebagian masih ada yang itu ya apa namanya semak, jadinya harus tetap dirawat. Kalau nggak dirawat sayang. Terus ya tentunya kalau nggak dirawat dia bakalan apa namanya gondrong terus ya, garum terus ya. Walaupun harga lagi murah tetap dirawat gitu. Siapa pak? Kayak gitu guys. Kebetulan tadi kayaknya ada orang singgah, biasanya orang singgah kayak gitu tuh kencing kayak gitu. Oh iya, kebetulan aku tuh lagi ngerebus air mau bikin kopi. Nah, jadi di sini karena di sini nggak ada hiburan, hiburannya di sini itu radio doang. Karena sinyal di sini nggak ada, sinyal nggak ada, listrik nggak ada, tetangga jauh kayak gitu guys. Jadi kalau mau hiburan nyetel radio. Mau ada penerangan pakai inilah tenaga surya atau pakai lilin atau lentera kayak gitu guys. Berhubung kayaknya udah panas airnya, kita lihat dulu ya. Iya ternyata udah panas guys, jadi kita matikan. Nah ini ada gas ya, karena gasnya bawa ini. Kalau di sini mahal, tabung gas 3 kg itu 50.000 harganya. Gila kan, 50.000 loh guys, satu tabung gas yang 3 kg, yang hijau yang melon itu harganya 50.000. Jadi kalau gasnya habis, kita untuk masak airnya pakai tungku ya, tungku itu pakai kayu itu loh, nah, kayak gini. Nah, ini bekas masak sayur. Tadi siang aku pulang datang tidur bentar langsung masak sayur, masak nasi itu pakai tungku kayak gini ya, kayak gitu guys. Ini api airnya udah mendidih, kita bikin kopi dulu guys. Jadi pakai kopi saset nih guys. Pentingnya simpan, kita tuang ke dalam ini. Kalau di kebun kayak gini nih kan karena nggak ada hiburan ya, paling hiburannya itu tuh radio gitu ya, sambil nyeduh kopi sambil ngelamun guys. Namanya juga di pedalaman ya, di pelosok ya, ada lampu kayak gini aja udah syukur banget, alhamdulillah sih ada penerangan. Ini lampu panel suryanya itu tuh harganya kalau nggak salah itu beli sekitar 1 juta lebih ya, 1.500.000 berapa gitu. Itu udah komplit, panelnya, terus akinya, terus sama bolham-bolhamnya itu udah komplit. Panas. Iya. Ngopi guys, ngopi guys.
Alamak, sedikit sekali airnya. Oh, tidak bisa. Airnya kurang nih. Panas. Kita kacau-kacau dulu. Kalau ini kemanisan, kalau ini kemanisan nanti kita tambahin air lagi, kita ngerebus sedikit lagi. Kayaknya takarannya kurang ya. Oh, sedang. Kebetulan aku mau ditinggal sama bapakku, udahlah cuma berdua. Ditinggal, dia mau pergi ke tempat temannya. Karena dia pinjam motor temannya, jadinya dia harus kembaliin motor temannya. Kurang manis. Tambahin gula, tambahin air panas biar banyak, ngelamunnya, enjoynya enak. Itu pakai kopi saset aja, bukan kopi itu ya. Karena kalau kopi saset kan praktis. Karena di sini aku nggak lama, paling cuma 2 hari aja, 2 hari setengah. Sama tadi pas kedatangan itu cuma 2 hari. Mau nyemprot guys, jadi besok pagi aku mau nyemprot. Dari pagi 2 hari itu mau nyemprot. Kan tadi sore udah pruning. Nah, ada sebagian kebun yang masih rumputnya masih hijau tinggi-tinggi, jadi mau disemprot biar bersih. Itu guys. Ya walaupun harganya sekarang itu murah, tapi ya kalau nggak dirawat kan gimana ya, sayang kayak gitu guys. Bukannya makin ini, malah makin rusak kalau nggak dirawat tuh, kalau sawit tuh. Tengoknya lah. Jadi pekerjaannya masih banyak banget sih. Mulai dari pruning masih belum selesai, terus nyemprot banyak yang belum disemprot, terus yang paling berasa banget itu mupuk ya, banyak yang belum dipupuk karena harga pupuk juga mahal ya. Aduh, harga pupuk mahal banget dan nggak sebanding dengan harga TBS-nya sekarang. Tandan buahnya itu dibeli pengepul itu cuma 600 rupiah. Aduh, sedih sih sebenarnya dengan keadaan ini, tapi ya gimana lagi ya, kita sebagai petani ini cuma bisa berusaha, berupaya, ya tetap dikerjakan gitu. Kalau nggak dikerjakan kan malah rusak gitu ya. Berharap ke pemerintah, mudah-mudahan ada solusi lah untuk komoditas kelapa sawit ini, karena banyak banget kan petani sawit itu. Dan juga kalau misalnya harga kayak gini, sawit ini anjlok kayak gini, itu banyak banget memberi dampak negatif ke masyarakat. Salah satunya penurunan pendapatan untuk petani itu sendiri, dan eh, pengangguran ya. Karena di sektor kelapa sawit itu tuh banyak banget lini masyarakat yang terlibat dalam proses budidaya dari awal sampai akhir itu ya. Nggak hanya yang di perusahaan, di perorangan juga begitu kan. Kalau misalnya harga stabil itu ya ada tenaga pemanen, tenaga perawat itu kan pasti jalan terus ya, panennya pasti terjadwal gitu, nggak dimolor-molorin. Kalau kayak gini nih biasanya pemanen nggak dapat panenan karena yang punya kebun merasa rugi kalau dipanen dengan harga segini gitu ya. Ya begitulah guys. Udah panas, kita tambah lagi airnya biar cerita-ceritanya panjang, melamun-melamunnya lebih panjang, ditemani sama kopi ini. Serunya di sini tuh kayak gini sih, tidak terlalu ramai hiruk pikuk perkotaan gitu. Kalau di perkotaan itu banyak hiruk pikuknya, tapi ya seru juga, ada keseruan masing-masing lah. Dan tadi aku berangkat ke sini tuh bawa tempe. Jadi tempe itu segini ini aku beli di Tran itu
hanya 2.000 rupiah segini. Kalau di Jepang ini harganya 500 yen. 500 yen itu ya setara dengan kok 500 yen, kan 1.000 dapat 3, 1.000 ya sekitar 300 yen. 300 yen itu tuh sekitar 30.000 kalau nggak salah ya, sekitar 35.000 sampai 40.000 lah satu gini kalau di Jepang. Kalau di Indonesia ini segini cuma 2.000 rupiah. Jadi aku tadi bawa 3, yang satu udah tak masak karena datang kan, ada nasi tapi nggak ada sayur, bapak habis keluar gitu kan ya, jadi aku langsung masak gitu guys. Oh iya, sampai lupa sama kopinya. Kita ke depan lagi ya, cerita-cerita lagi. Ya, kopinya udah siap guys. Kita coba dulu seruput ya guys ya. Sebenarnya aku nggak terlalu pengopi ya guys ya. Kalau di Pontianak aku nggak ngopi. Kayak kalau misalnya di rumah gitu ya, itu kalau sore, maghrib atau pagi itu nggak ngopi aku. Tapi kalau di sini di kebun ini, karena apa ya? Karena hening gitu ya, nggak tahu mau ngapain kayak gitu kan. Pulang kerja, pulang dari kebun misalnya habis bersih-bersih atau apa, sampai rumah udah mandi, udah sholat. Kalau misalnya belum makan ya paling apa kan, pelolo bikin kopi. Pagi juga biasanya kadang-kadang kita ngopi kalau di sini. Tapi kopinya kopi saset bukan kopi hitam sih. Kopi hitam saya minum juga, tapi nggak terlalu ini sih, nggak terlalu kuat. Enak. Karena kadang-kadang kalau minum kopi itu kembung perutnya, kayak asam lambung gitu guys. Kalau kopi hitam, apalagi kopi hitam kuat kali itu ya, nggak mampu saya. Kalau kopi-kopi kayak gini nih kan, ya apa namanya, masih soft lah ya, ringan banget gitu ya. Bener-bener sepi ya di sini. Apalagi ya, pengen nunjukin keadaan di luar ya, di luar, tapi di luar itu gelap juga. Gelap karena sana sini nggak ada apa namanya penerangan, nggak ada orang lewat, jauh di sini. Sinyal sinyal itu nggak ada. Kalau misalnya ada sinyal mungkin bisa kayak online gitu ya, baik itu mainan sosial media, entah nonton YouTube ya gitu. Tapi karena di sini benar-benar nggak ada sinyal guys. Cobalah aku tunjukin bagian depannya ya, kalau malamnya gini. Kita hidupin dulu lampunya. Ini kita lihat suasana luarnya kayak gini, gelap banget. Nah ini lampu suryanya itu tuh ada 4 ya, ada 4 bolham. Bolham, iya bener ya, bolham lampu ya. Ya ada 4 bolham, cukup untuk penerangan. Jadi di teras di depan ini satu kamar, ruang tengah dan dapur kayak gitu. Pas kalau di luar emang gelap sekali tuh, nggak ada kehidupan. Oke lah guys, di dalam aja ya. Jadi kayak gitu guys, bener-bener gelap ya. Oh iya guys, di depan itu kan kebetulan ada jangkos ya, janjangan kosong kelapa sawit. Nah itu tuh kadang-kadang tuh ini guys, kalau misalnya habis hujan, terus misalnya hujannya malam, nah sorenya itu tuh biasanya tuh pagi kan, terus sorenya tuh biasanya tuh keluar jamurnya guys. Dan ini tadi ada jamurnya, jamur sawitnya itu tuh ada 3. Ini dia. Teman-teman pernah tahu jamur sawit enggak? Mungkin ada sebagian yang tahu, ada sebagian yang enggak. Ini enak di sayur guys, jamur sawit ini lebih kurang mirip kayak jamur merang kayak gitu guys. Nah yang enak tuh yang masih kuncup, tapi ini udah mekar, tetap enak bisa disayur. Jadi walaupun cuma 3 kayak gini, besok mau disayur ini guys untuk campuran, karena enak banget kayak gini nih. Kalau untuk campuran itu tuh biar kayak kuahnya itu tuh kayak ada kaldu-kaldu jamurnya gimana gitu ya.
Kalau aku sih masak misalnya ini sedikit kayak gini ya. Ini nih dibikin jadi kayak bumbu kayak gitu guys. Bawang merah, bawang putih, cabe udah dirajang, diiris-iris maksudnya. Terus jamurnya kayak gini dan diiris-iris, ditumis, udah agak wangi. Jamurnya ini dibersihkan, diiris-iris kecil-kecil kayak gitu. Baru dicampur dengan sayur apa gitu. Misalnya sayur apa yang mau kita masak gitu ya. Kebetulan di sini ada aku bawanya timun ya, sayurnya sayur timun. Nanti kita masak campur timun. Timunnya ditumis kayak gitu. Ya ada rasa kayak gurih-gurih gimana gitu ini guys. Kalau misalnya kita eh, potongnya gede-gede, itu nggak berasa banget gitu, nggak nyebar gitu ya. Tapi kalau kita hancurkan kecil-kecil sekali gitu tuh, jadi kayak bumbu dia guys, makin menggigit gitu cita rasanya tuh. Namanya di kampung ya begini lah guys. Kalau udah kebetulan di sini kan perkebunan kelapa sawit ya kebanyakan ya. Dan di sini itu tuh jarang sayur gitu ya. Sayur itu susah carinya. Karena tanahnya juga memang di sini tanah merah. Ya, untuk nanam-nanam sayur itu nggak cocok kayak gitu ya. Terus apa lagi ya? Memang sayur susah. Jadi kalau misalnya aku dari Pontianak ke kebun itu biasanya bawa kayak kol, kentang, wortel kayak gitu bekalannya tuh guys. Karena kan itu sayur-sayur yang awet ya. Terus kayak bawa eh, kacang hijau itu dibikin kecambah guys. Kalau mamaku biasanya dia bawa kedelai sama ragi. Jadi dia bikin tempe sendiri kayak gitu guys. Kan itu tadi banyak kayu ya. Nah, dia ngerebusnya pakai kayu kayak gitu. Karena kalau pakai gas boros banget. Bikin tempenya cuma sekilo kedelai kayak gitu. Sekilo kedelai itu jadi 10 bungkus kayak gitu kalau mama aku ada di sini gitu ya. Biasanya dia kayak gitu. Dan ada loh kedelainya masih ada kalau nggak salah. Oke guys. Nah, ini kedelainya nih guys. Kedelai untuk peranti mama aku bikin tempe. Aduh, 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 aduh. Tapi sekarang kedelai mahal karena apa namanya ya terdampak perang itu ya. Kan kita kan kedelai masih banyak impor ya. Nah, ini kedelainya kayak gini. Ini kedelainya. Mamaku kalau di sini rajin ya karena eh, jarang ya yang jualan gitu kan. Jadinya bikin sendiri. Kalau bikin sendiri itu lebih berasa enak juga sih. Jadi aku pun tahu gitu, sedikitnya tahu lah cara bikin tempe. eh, Lihat mama tuh ya, cara mama tuh ya, kayak mulai dari awal sampai itu selesai. Kuncinya katanya jangan kena garam sama kena minyak apa ya, jangan terkontaminasi, jangan kotor lah ya, biar tempenya bagus. Pertama itu direndam kan, 1 hari 1 malam, habis direndam 1 hari 1 malam, direbus, habis direbus direndam lagi semalam. Kalau mamaku bikinnya kayak gitu, habis direndam dikukus lagi, habis dikukus didinginkan, habis didinginkan baru di ragi ya, ditaburin ragi kayak gitu guys. Taruh dulu ya. Ya, terus kacang hijau kadang-kadang untuk dibikin apa namanya bubur ya, cemilannya di sini. Karena mau cari cemilan di sini susah karena sana sininya batang sawit semua, mana mau jadi cemilan kan, nggak ada singkong, nggak ada sini. Kalau kadang-kadang dibikin bubur kacang hijau, terus kadang-kadang dibikin kecambah. Tapi kalau misalnya kacang hijau ini memang pas banget kalau untuk di daerah kayak gini, karena kita bisa bikin kecambah itu kan paling nggak 2 hari ya, 2 malam itu udah jadi kan. Direndam di udah pecah-pecah baru kita itu siram-siram gitu kayak biasa lah ya kan.
bikin kecambah. Jadi tetap ada sayur kayak gitu guys. Ya namanya kita jauh dari pemukiman di dalam, itu memang mau pandai-pandai sih cari hidup. Pandai-pandai cari hidup. Ya namanya juga kita berusaha ya cari rezeki, eh, apa namanya, menjalani hidup ya. Menyambung hidup, nah kayak gitu ya, mau pandai-pandai lah kayak gitu guys. Kemarin pas waktu harga sawit masih tinggi, wah, di sini lebih betah di kebun. Lebih betah di kebun daripada di rumah. Sekarang harga sawit rendah ya 50-50 lah. Kadang agak lemes juga gitu kan nengoknya. Aduh, masa cuma 600 rupiah gitu kan. Tapi ya inilah rezeki yang dititipkan sama Allah ya kan. Yang dititipkan sama dia ke kita, jadi ya tetap harus kita jaga, harus tetap diikhtiarin, harus dirawat kayak gitu. Walaupun harga rendah, tetap kita rawat, tetap kita semprot rumputnya, kita pruning dia. Nanti kalau udah normal, nyaman, kita tinggal kita apa ya, ya rutinitas bulanan aja kayak gitu guys. Ini benar-benar gabut sih, jadi ya sharing-sharing sama kawan-kawan lah keadaan kita kalau di kebun tuh kayak gini. Rumahnya ya rumah papan kayak gini, belum tembok ya, belum semen ya. Ini dah alhamdulillah banget ya, gubuk ini papan dari sekat-sekat juga sama bapak kan. Alhamdulillah. Mau di temboknya nanti lah ya, nunggu ada rezeki lebih kan. Kayak gitu. Oke lah guys, kayak gitu aja dulu ya. Nanti disambung pagi ya. Kita besok pagi mau nyemprot ya. Nanti kita coba shoot juga keadaan kebun yang bakal kita semprot. Terima kasih yang udah nyimak video ini, udah mampir, thank you ya. Ini orang kabut sih, tapi kalau teman-teman sudi menyimak video ini, aku ucapkan terima kasih banyak banget. Tanpa kalian, channel ini nggak bakalan bisa berkembang. Yuk, sampai jumpa di video besok ya. Yuk, assalamualaikum.